Awas jangan banting, tapi petot-petot. Sahabat masih belum memahami tentang hidden debt atau hutang tersembunyi yang dilakukan selama beberapa tahun ini, yang diwanti-wanti oleh media kemarin itu, artinya apa? Kita ulangi lagi nontonnya. Saksikan video tersebut. China has lent billions to governments around the world. A lot of these loans were given in secret. They're calling them China's hidden loans. And they're burning a hole in the pockets of the borrowers. If China's economy collapses, these countries will all suffer. And that's just part of the problem. Hidden debt hurts all of these countries. Let me give you the example of Indonesia here. Indonesia wanted to build a railway line. So it borrowed money from China. It was a very Bolong bad idea. Indonesia dari is sononya toh. It took $4.5 billion from China for this railway line. The project was launched in 2015. 6 years later, the cost of the project has shot up to well over $8 billion. From 4.5 to 8 billion, almost double of what was initially agreed. Now, what do? You cannot abandon the project midway. So Indonesia is dipping into its own state budget to pay for this railway line. And this could be just the beginning of its troubles. Most of the money Indonesia has borrowed from China is off the books. It is hidden debt. It is not reflected in official books. Officially, Indonesia owes China close to $5 billion. Unofficially, Indonesia reportedly owes China close to $23 billion. That's $18 billion of hidden debt. 78% of Indonesia's debt to China is hidden. Who took these loans? Indonesian government entities. And these are very risky borrowings. The loans are given without solid guarantees, meaning if the borrowers go bankrupt, the Indonesian government will face pressure to bail out. They will have to pay that money. It's a trap. Kita jelaskan sekarang. Begini logikanya. Indonesia kan negara sosialis elitis dalam mengelola ekonomi. Roda ekonominya adalah BUMN. Sosialis adalah aliran bernegara yang heavy on government, dan rakyatnya hanya penonton, diam saja. Yang bergerak semuanya pemerintah, peraturannya ketat, yang mengerjakannya adalah orang-orang pemerintah. Kalau seperti Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Partai Republik Amerika, mereka adalah kapitalis yang berpihak kepada swasta. Taiwan, Korea, dan Jepang sosialis akar rumput atau bottom up. Partai Republik Amerika top down atau kapitalis elitis. Oke, kita jelaskan sebentar ya. New Mind adalah kapitalis akar rumput. Perlu kita jelasin sedikit agar menjadi pemahaman para sahabat tentang New Mind. Kita balik ke topik tentang kelolaan BUMN di Indonesia, yang mungkin di dunia hanya Indonesia yang melakukan hal ini. Satu-satunya di dunia. BUMN adalah badan usaha milik negara. Jelas ya itu hal ini. Bentuknya korporasi. Kalau korporasi berhutang, maka yang nanggung adalah pemiliknya. Sekarang pertanyaannya, kalau BUMN berhutang dan rugi, yang menanggung kerugiannya adalah korporasi itu sendiri, BUMN itu sendiri. Betul? Enggak begitu. BUMN itu kalau berhutang, kalau tidak bisa bayar, maka yang bayar adalah APBN. Namun dalam berhutang, dalam catatan APBN, hutang BUMN tidak tercatat sebagai hutang negara. Itu yang dimaksud dengan hidden debt oleh media India tersebut. Ketika misalnya Garuda bangkrut, Jiwasraya bangkrut, dan puluhan BUMN punya masalah cash flow, APBN lah yang injek, yang menambah modal, yang membayari tersebut alias rakyat. Begitu BUMN karya-karya yang menjadi bagian pembangunan infrastruktur, mengapa banyak yang bangkrut dan merugi? Jawabannya adalah karena over investment. Over investment itu terjadi karena memang tidak punya free cash, punya asetnya digadai, dijaminkan. Semua aset uangnya adalah hutangan. Proyeknya bukan proyek produktif yang IRR-nya di bawah 7% dia balik modal. Panjang semua balik modalnya, di atas 20 tahun bahkan. Ya mati bunga lah. Pokoknya tidak akan terbayar bunganya saja. Bahkan bunganya pun tidak bisa terbayar. Jadi nombok. Dan apa yang terjadi? APBN bayarin lagi. Jadi proyek-proyek tadi asetnya dipegang oleh asing, yang ternyata oleh asing tadi aset tadi diteruskan ke biangnya atau pass-through, atau aset kita itu dipegang Tiongkok, sama Tiongkok asetnya diterusin buat jadi underlying atau jamin hutang mereka ke dolar ke negara lain. Itu yang disebut hidden debt atau hutang tersembunyi karena tidak HP-nya baterainya ngedrop. anggaran negara tidak rampak. Jadi kalau mau jujur, bagaimana mulai sekarang hutang BUMN dicatat di APBN?
petot ya, petot. Mudah-mudahan barangnya bagus. Itu dia tuh, bolong, petot dan bolong. Ini pakai truk JNE ya, biasanya barangnya harus diservis dulu. Mudah-mudahan normal. Minum tolak rindu sebelum tidur. Tidur nyenyak, istirahat maksimal. Bangun, badan segar. Truk JNE. Kerjaan harus diberesin setiap hari. Paketannya hancur ya. Bikin peredarannya lancar. Bersihkan kelelahan karena kerja seharian. Tolak rindu, badan segar. Ketika kapal selam Nanggala 402 hilang tanpa signal radar untuk rescue, para tim pencari dan penyelamat tidak bisa. Bolong, mulai nulagrag. Bolong, mulai nulagrag. Mendeteksinya kemungkinan Wah, kapal ini bolong. blackout sehingga crack underpass terkoyak di bawah. Telah berkontribusi banyak membantu Basarnas terus mencari lokasi kapal selam Nanggala. Setiap 2 jam saya mendapatkan laporan langsung setiap saat dengan harapan selamat sebagai dalam kapal selam yang harus dapat diselamatkan. Wah, kapal selam tersebut terbelah crack di bawah tekanan 52 meter. Gugur 53 kesatria laut dalam menjalankan ini sebuah tamparan. Ini non-joki, bukan barang tangga. Sepertinya dalam akhirnya nggak dilepas dan sekarang patah lagi. Soalnya koclak. Kasal mesti mengklarifikasi 2 hal: kelebihan muatan dan lokasi latihan. Jurnalis The Drive Thomas Newby mengutip Combat Fleets of the World edisi tahun 93 yang mengatakan biasanya submarine tipe Nanggala berkapasitas hanya 34 personel. Kedua, Laut Utara Bali berkategori paling laut, kedalamannya hingga 700 sampai 1.300 meter. Semakin ke timur, semakin dalam. Arus bawah lautnya deras dan kuat. Tempat latihan TNI AL dan kapal selam bukan di situ, tapi di perairan Situbondo, Banyuwangi, sampai utara Sumatera. Submarine nuclear power sekali ke Royal Navy's Astute kelas yang sanggup beroperasi di bawah 300 meter. Tidak berani. Kapal selam Rusia terbaru dengan tenaga nuklir Yesen class bisa melakukan safe jet di 450 meter dan tidak berani lebih dalam dari itu. Kok bisa-bisanya KRI Nanggala angkut 53 orang dan latihannya di zona berbahaya? Wahai Panglima dan Kasal, mohon dijawab ya. Apa yang terjadi kemudian? Sistem pertahanan Indonesia jadi dikesankan terlemah di Asia Tenggara, bukan hanya omongan di warung kopi. Memang benar, seakan dalam 7 tahun ini tidak mendapatkan porsi yang sepadan sepertinya loh ya. Bahkan Menteri Pertahanan dipertanyakan status ke TNI-nya hingga kemampuan Panglima TNI di dalam strategi membangun kekuatan pertahanan juga dipertanyakan. Sahabat, untuk meringkas masalah kapal selam Nanggala 402, jangan jauh-jauh melihatnya seperti para pemilik berita hoax yang mengatakan diserang drone bawah laut Tiongkok lah, torpedo lah, ada kapal selam Perancis lah menyerang, ada perang laut akan terjadi, sabotase. Jawabannya bukan semua di atas atau perkiraan yang keluar karena adanya masalah maintenance dan spare part yang datang tersebut. Sistem pertahanan dikatakan tidak ada dan kalaupun ada prioritasnya bukan untuk pemeliharaan dan masalah lain. Sangat banyak dugaan korupsinya dalam urusan alat utama sistem pertahanan. Lalu
alutsista ini. Akibatnya, Nanggala blackout, tak bisa baca arah, dan macam-macam yang berakibat kecelakaan tersebut. Jadi kalau diringkas dugaan kedua, lemahnya pertahanan kita karena unsur korupsi di departemen dan lembaga terkait, jadi semua ini harus dibongkar. Kesimpulan sepihak versi 2 adalah korupsi membunuh putra bangsa terbaik. Ke depan, kalau Anda benar-benar NKRI garis lurus wahai pejabat, tebas masalah korupsi itu. Kita kembali ke topik awal. Dunia pertahanan itu memang tidak ada wujud nyatanya, seakan-akan sepi terlihat. Ya, patah Atau lagi. dianggap penting ketika kapal perang negara lain manuver Patah lagi Mas Bro. baru kita lihat apakah kita bisa antisipasi atau bahkan bisa menyerang balik atau diam saja karena nggak bisa apa-apa. Misalnya Australia dari Port of Darwin mengirim jet tempurnya lewat Christmas Island menyerang Jakarta dalam 30 menit. Bisakah diintersep serangan tersebut? Malaysia dari Sarawak serang Balikpapan. Pangkalan mana yang bisa menghalangi serangan udara tersebut? Atau kota Medan diserang oleh Thailand, pangkalan mana yang bisa menahan? Jangan-jangan dalam waktu 2 jam setelah negara agresor berangkatkan pasukan tempurnya, kota yang ditanya tersebut merata tanah sebelum bisa diintersep oleh pasukan kita. Mereka alat-alatnya tua semua, sisa-sisa orde baru pun masih ada. Maintenance perawatannya hanya gonta-ganti spare part yang selalu terlambat. Indonesia ini negara maritim, angkatan lautnya harusnya terkuat di dunia. Pencurian hasil laut oleh negara lain masih terjadi di banyak laut di Indonesia. Puncaknya kapal selam Nanggala 402 beserta kesatria lautnya gugur. Industri yang military complex harusnya ada di Indonesia saat ini. Selain untuk secara fisik mengendalikan wilayah Indonesia, juga membuat efek gentar negara lain. Lalu sebagai syarat mutlak, semua harus diproduksi dalam negeri. Indonesia harus menambah kekuatan perang dan pertahanan, juga bentuk perang non-militer harus juga dikuatkan 10 kali lipat dari saat ini. Seperti informational warfare, trade warfare, biological warfare, digital IT warfare, dan banyak lagi bentuk perang modern harus kita kuatkan kalau Indonesia mau menjadi negara Sasannya. Itulah mengapa New Mind akan merubah Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang, dari defense menjadi offense. Itu semua adalah kebijakan luar negeri ofensif. Itulah sebabnya kalau Ini sistem yang negara biasanya yang dipakai yang hanya nyemprot bisa berhutang. Itu saja apa pikirannya. namanya Itu tadi membangun atau ini modal yang itu kuno. kepakainya. Membangun perlu dolar itu kuno, membangun perlu asing itu kuno. Untung kalian punya modal bahasa yang dilakukan di Jakarta. Jadi terisi semua ketidakmampuan dari Anda dengan narasi, dengan cerita sukses dan kesederhanaan. Kalau bernegara ala Ini bagus kayaknya buat apa namanya cuci motor. Kalau yang ini saya nggak tahu fungsinya buat apa. Kalau ini gagangnya ya. Radar komunikasi satelit sendiri, gelontorkan saja 500 triliun setahun pakai printing money dengan syarat bahan bakunya harus 100% Indonesia. Dan bagi Numai itu pasti akan dilakukan walau awalnya trial error. Ya nggak apa-apa, setahun Ini dua tahun untuk pertama di mungkin pinggang. benar-benar jadi hanya 40%. Namun di tahun ke-10 bayangkan kekuatan Indonesia saat ini, dan bayangkan apa yang terjadi di tahun 2045 nanti. Kalau New Mind mah mulai sekarang, kalau Old Mind mah nggak tahu. Sudah tidak ada lagi tuh. It's time to clear my name. Come on. Dad, how'd you find me? My dad says. What? I just want to say some more. Satu lagi nih. See the all-electric Klotrek, klotrek. Spider-Man No Way Home. Gue Alex. Jika situasi keuangan tak menentu, fluktuasi instrumen investasi pun membuat hati tambah ragu untuk maju. Untungnya, ada yang bisa kasih kepastian seperti deposito. Bunganya tetap sama sampai jatuh tempo. Pilihan masa lalu pun jadi penentu. Kalau gue ingat, dulu masih sulit karena harus datang ke tempat dan prosesnya yang lama. Tapi, sekarang gak lagi. Sejak gue ketemu dengan Komunal Deposito BPR, platform online yang memungkinkan masyarakat luas untuk mengajukan deposito dengan BPR yang tersebar di seluruh Indonesia melalui platform digital. Cukup dengan diam di rumah, semua proses pembukaan deposito juga bisa dilakukan tanpa ribet. Produk yang beragam,
membuat gue gak pernah kehabisan peluang untuk mengembangkan dana. Apalagi keamanannya terjamin. Karena BPR sudah terseleksi dan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Udah gak khawatir lagi deh. Bunganya pun lebih tinggi. Ini lebih tinggi mah terserah gitu. Gue percaya kebaikan itu akan terus Tidak datang, berpindah nah. ke tempat yang lebih Kemari. berarti untuk saling bertumbuh bersama di dalam komunitas Tak pungas lagi seru, ah. kita berada. Lo juga harus punya pilihan cerdas yang satu ini, Komunal Deposito BPR. Ini malang iya mah ya. Beda. Tunggu tukang lah. Sejak tahun 2009, Tiongkok menerbitkan sebuah catatan penting di mana sebelum obor diluncurkan, mereka mempunyai yang namanya BRI, Belt Road Initiative. Masih berupa inisiatif, belum menjadi platform bernegara seperti tahun dilantiknya Xi Jinping menjadi presiden seumur hidup di Tiongkok tahun 2017. Di tahun 2009, protokol obor belum dijalankan. Protokol obor adalah menjalankan kolonialisasi 5.0 atau bahasa lainnya adalah sharp power, belum bisa dijalankan karena beberapa koridor penting perdagangan belum mereka kuasai. Salah satunya Selat Malaka. Kita semua tahu setiap tahun lebih dari 100.000 mother vessel kapal kargo besar lewat Selat Malaka dan 80%-nya Malaka. Apa yang terjadi kalau Indonesia dan Malaysia kompak? Selat Malaka digapi. Di tahun 2009 di Cina ada sebuah gelombang besar sebelum menjalankan inisiatif tadi yang saat itu dikenal dengan istilah Malaka Dilema. Ya sudah, sejak saat itu mulai strategi ambil dua pejabat negara tersebut dalam jangka panjang di lobby politik itu sekali lagi memang panjang. Orang pejabat Kemenlu harusnya tahulah hal seperti ini. Kita Indonesia harusnya meletakkan atau punya lobbyis para lobby politik di luar para ambasador atau di luar para duta besar khusus untuk manuver ke dalam Kongres, di Senat, di Capitol Hill untuk Amerika, di Beijing untuk Cina, di London dan dimanapun kita mau bermanuver supaya kita menjadi global player yang sebenarnya. Inilah yang membedakan kalau si Sontoloyo yang gak penting ini ngajarin bernegara, apalagi mendapat mandat, wedeng, polda, bahkan berani adu sama siapapun kandidat yang mau maju di 2024. Tapi bersyukurlah kalian yang pengen manggung di 2024. Si Bosman bukan orang politik, ini jadi guru kaleng-kaleng aja. Guru Lemhanas kalah ilmunya ecek lah. Buktinya buzzer lebih pinter. Lihat aja komen buzzer, bisa mematahkan semua ilmu Bosman yang memang cek. Kembali ke topik kolonialisasi 5.0 yang akhirnya dipakai China, yang terang-terangan mengganggu hegemoni Amerika, yang akhirnya diperangi oleh Partai Republik Trump. Rakyat Amerika baru tersadar hegemoni Tiongkok dengan obor adalah menggunakan teknologi approach. Jadi approach pendekatan dengan Amerika adalah Amerika kaget di tahun 2017 mulailah terjadi perang dagang dengan Cina. Partai Demokrat zaman Obama 8 tahun diakali dalam tanda kutip oleh Cina. Sekarang Amerika baru sadar kolonialisasi 5.0-nya obor, karena itu semua jalan Tiongkok masuk adalah dengan obor. Di Sri Lanka, di Pakistan, di Italia, di Malaysia, dalam tanda kurung ya, Port Klang adalah pelabuhan kapal Cina. Karena itu Cina tidak berhenti di Singapura. Catat ya, catat. Dan itu semua dicegah oleh Kita coba bongkar bawahnya, kita lihat akhirnya apa sama mereknya, Yokohama atau Nagasaki ya. Nagasaki apa sih kemarin, yang kemarin itu yang buat ayah saya. Jadi akhirnya bukan dari Yokohama, dari Naka kayak gitulah, lupa lagi. Ini saya mau bongkar, mau cek, ini buat mertua saya ya. Kita bongkar. dengan diskusi-diskusi santai mereka. Ya sudah, supaya paham dengan kolonialisasi 5.0 yang diajari di Akademi Militer Baltimore. Apa itu
kolonialisasi 5.0 yang dipakai Tiongkok, mereka mengilustrasikan dengan apa yang dipakai Gajah Mada, mempersatukan Nusantara. Kita semua tahu, menyatunya Nusantara di bawah panji gula kelapa merah putih Majapahit hampir tidak ada tumpah darah. Hanya Pajajaran yang melawan sebentar dan akhirnya terjadi kesepakatan juga. Walaupun armada perang laut Majapahit kuat, namun penyatuan Nusantara tidak pakai military approach, tapi pakai economic approach, pendekatan ekonomi. Apa yang dilakukan para duta-duta Majapahit tersebut? Mereka dalam tanda petik meminjamkan emas Majapahit yang harus dibayar di peti setiap tahun, di mana akhirnya kerajaan yang kemudian hari dinyatakan wilayah Nusantara tersebut berada di bawah panji gula kelapa, panji bendera merah putih, dipasang sebagai persetujuan kerjasama bilateral tersebut. Sejak saat itu, gula kelapa, panji merah putih berkembang di seluruh wilayah Nusantara. Dibongkar, kita cek akinya normal. Oh, bukan, jangan dulu dibongkar, kita tes dulu ininya hidup enggak gitu. Enggak jadi dulu, kita tes dulu. Pada saat itu, wilayah hidup yang elok dimainkan oleh Ada hidup dan ada keluar air tuh airnya. Racun ini, racun tikus luk. Dalam bahasa Sanskerta, sahabat sekarang jadi paham kan? Tuh. Cantik pati Gajah Mada bukan Nusantara menggunakan moto itu. Oke, baiklah. Ini hanya sekilas informasi tentang kolonialisasi 5.0 yang protokolnya dijalankan Tiongkok sekarang. Jadi bukan masalah jumlahnya hanya sedikit, hanya negara nomor 3 atau nomor 4 berinvestasi di Indonesia itu loh ya. Saya saat ini bersyukur sekali di mana pejabat sekarang pintar-pintar sehingga Indonesia tidak kena jebakan ilmu yang bangsa Indonesia sendiri pemiliknya. Gak mungkin pejabat Indonesia segeblek itu kemakan kolonialisasi 5.0. Tidak mungkin, tidak percaya saya. Dan ketika sampai sana nggak sampai setengah tahun Indonesia mengalami krisis moneter ya, dan 8 nah kesehatan yang support dari rumah itu juga bongkar dulu akinya. Sekarang bongkar dulu akinya. Pokoknya kemarin saya pesan mau mereknya yang sama, akinya bukan oplosan ya. Masih berupa inisiatif, belum menjadi platform bernegara seperti tahun dilantiknya Xi Jinping menjadi presiden seumur hidup di Tiongkok tahun 2017. Di tahun 2009, protokol obor belum dijalankan. Protokol obor adalah menjalankan kolonialisasi atau bahasa lainnya adalah sharp power. Belum bisa dijalankan karena ada beberapa koridor penting perdagangan belum mereka kuasai. Salah satunya Selat Malaka. Kita semua tahu setiap tahun lebih dari 100.000 mother vessel kapal kargo besar lewat Selat Malaka dan 80%-nya milik Cina. Apa yang terjadi kalau Indonesia dan Malaysia kompak? Selat Malaka digapit. Karena itu di tahun 2009 di Cina ada sebuah dilema besar sebelum menjalankan obor yang namanya BRI, Belt Road Initiative tadi, yang saat itu dikenal dengan istilah Malaka Bakeko. panjang di lobi politik sekarang panjang. Orang berjambon Kemenlu harusnya tahu lah hal seperti itu. Kita Indonesia harusnya letakkan atau punya lobbyis para pelobi politik di luar para ambasador atau di luar para duta besar khusus untuk manuver ke dalam Kongres, di Senat, di Capitol Hill untuk Amerika, di Beijing untuk
Cina di London dan dimanapun kita mau bermanuver supaya kita menjadi global player yang sebenarnya. Inilah yang membedakan kalau si Sontoloyo yang gak penting ini ngajarin bernegara, apalagi mendapat mandat, wendeng, polda, bahkan berani adu sama siapapun kandidat yang mau maju di 2024. Tapi bersyukurlah kalian yang pengen manggung di 2024. Si Bosman bukan orang politik, pilih jadi buruh kaleng-kaleng aja, buruh Lemhanas ala milenial, ilmunya ecek lah. Buktinya buzzer lebih pinter. Lihat aja komen buzzer, bisa mematahkan semua ilmu Bosman yang memang cek. Kembali ke topik kolonialisasi yang akhirnya yang terang-terangan mengganggu hegemoni Amerika yang akhirnya diperangi oleh Partai Republik Trump. Rakyat Amerika baru tersandar. Hegemoni Tiongkok dengan obor adalah menggunakan economic approach, bukan military approach. Pendekatan militer Amerika ala kolonialisasi 4.0 yang dipakai hegemoninya. Amerika kaget di tahun 2017 mulailah terjadi perang dagang dengan Cina. Partai Demokrat yang sudah 8 tahun diakali dalam tanda petik oleh Cina. Sekarang Amerika baru sadar kolonialisasi 5.0 yang obor, karena itu semua jalan Tiongkok masuk adalah dengan obor. Di Sri Lanka, di Pakistan, di Italia, di Malaysia, dalam tanda kurung ya, Port Kelang adalah pelabuhan kapal Cina. Karena itu Cina tidak berhenti di Singapura. Catat ya, catat. Dan itu semua dicegah oleh hegemoni Amerika. Sekali lagi, semua itu bukan urusan kita. Indonesia bagaimana? Saat ini memang langkahnya agak kurang paham geopolitik dunianya yang sangat dinamis ini. Indonesia masih gagal. Terselip langkahnya hanya membangun narasi politik saja. Belum langkah gebrakan aksi nyata. Dan punya posisi tawar selain ngajakin FDI, please invest in my country. Jadi ada baiknya kita ingatkan ada kekuatan lain. Kekuatan tawar Indonesia. Oh enggak dibeli pejabat itu. Dalam negeri loh ini. Oke, kita rakyat singsa. Ini mestinya benar dari pejabat grogi dengan diskusi-diskusi santai mereka yang sudah supaya paham dengan kolonialisasi 5.0 yang diajari di Akademi Militer Baltimore. Apa itu dari Yokohama, benar ya. dipakai Tiongkok? Mereka Ini artinya juga apa yang dipakai Gajah Mada? benar ya, dari Yokohama. Tapi nggak tahu bakal kelihatan nggak atau tidak. Tidak ada tumpah darah, hanya pajajaran yang melawan sebentar dan akhirnya terjadi kesepakatan juga. Walaupun armada orang lain Bukan ada Yokohama, itu kan ini benar Yokohama. Berarti kemarin fix ya, bener. Jadi gara-gara akinya udah beda dan besar kemungkinan dari tokonya kemarin. Tapi bukannya sudon sih, tapi saya juga berterima kasih ke tokonya. Barang ini normal dan yang kemarin juga normal sih. Cuma itu aja jadi kerjaan saya ini nih, perbaikin dudukan ininya aja. Kalau sekarang nggak patah, ini akinya dari Yokohama. Tapi saya juga mau cek dulu, ini aki dari Yokohama bener fix 8 apa sih, 8 AH ya. Kita cek dulu. Itulah perluasan Lebensraum, wilayah hidup yang elok dimainkan oleh Patih Gajah Mada. Cepat, tanpa terasa, menjadikan Majapahit negara maritim terbesar di dunia. Sehingga kalau ada yang bertanya kenapa logo keluarga Bosman sebagai shadow waktu itu, ada kata-kata swift silent death dalam bahasa Sanskerta. Sahabat sekarang jadi paham kan manuver cantik Patih Gajah Mada menyatukan Nusantara menggunakan moto itu. Oke, baiklah. Ini hanya sekilas informasi tentang kolonialisasi 5.0 yang protokolnya dijalankan Tiongkok sekarang. Jadi bukan masalah jumlahnya hanya sedikit, hanya negara nomor 3 atau nomor 4 berinvestasi di Indonesia itu ya. Saya saat ini bersyukur sekali di mana pejabat sekarang pinter-pinter sehingga Indonesia tidak kena jebakan ilmu yang bangsa Indonesia sendiri pemiliknya. Gak mungkin pejabat Indonesia segeblek itu kemakan kolonialisasi 5.0. Tidak mungkin, tidak percaya saya.
ketika sampai sana nggak sampai setengah tahun Indonesia mengalami krisis moneter ya, 98. Nah, safety net yang apa namanya support dari rumah itu juga jadi ya menarik. Gimana bisa survive? Do what you can ya, kalau nggak ada duit ya kerja, kalau nggak ada tempat ya belajar, kalau ya tempat numpang tempat teman numpang lama-lama juga nyaman ya enak ya, jalan keluarnya gimana ya, tidur di box telepon ya nggak masalah, yang penting hidup lah. Jadi it's very very valuable untuk saya. Jadi, karena stake perjalanan ketika mengalami stake life and death, setelah itu apa namanya problem apapun sepertinya tidak. Sejak tahun 2009, Tiongkok menerbitkan sebuah catatan penting di mana sebelum obor diluncurkan, mereka mempunyai yang namanya BRI, Belt Road Initiative. Masih berupa inisiatif, belum menjadi platform bernegara seperti tahun dilantiknya Xi Jinping menjadi presiden sebelum tahun 2017. Di tahun 2009, protokol obor belum dijalankan. Aku heran Adalah menjalankan kenapa barang-barang kayak gini juga harus dari luar negeri ya. Apakah orang Indonesia sebegitu bodohnya tidak bisa membuat yang seperti ini, atau emang kita tidak boleh bikin yang kayak gini ya. Ini ada tulisannya Yokohama dan Malaysia kompak Selat Malaka digapit. Karena itu di tahun 2009 di Cina entah 8 tadi ini AH 12 volt ya. yang namanya BRI inisiatif tadi yang saat itu dikenal dengan istilah Malaka. Ini asli ya, semua dari Yokohama, tapi nggak tahu dari mana yang dibikin. Indonesia harusnya letakkan atau punya lobbyis para pelobi politik di luar para ambasador atau di luar para duta besar khusus untuk manuver ke dalam Kongres, di Senat, di Capitol Hill untuk Amerika, di Beijing untuk Cina, di London dan dimanapun kita mau bermanuver supaya kita menjadi global player yang sebenarnya. Inilah yang membedakan kalau si Sontoloyo yang gak penting ini ngajarin bernegara, apalagi mendapat mandat, Wondang Polda, bahkan berani adu sama siapapun kandidat yang mau maju di 2024. Tapi bersyukurlah kalian yang pengen manggung di 2024. Si Bosman bukan orang politik, ini jadi buruh kaleng-kaleng aja, buruh Lemhanas ala milenial, ilmunya ecek lah. Buktinya buzzer lebih pinter, lihat aja komen buzzer, bisa mematahkan semua ini Bosman yang menang. Kembali ke topik kolonialisasi 5.0 yang akhirnya dipakai Cina, yang terang-terangan mengganggu hegemoni Amerika, yang akhirnya diperangi oleh Partai Republik Trump. Rakyat Amerika baru tersadar hegemoni Tiongkok Cina Jepang sih adalah menggunakan ekonomi approach, bukan military approach. Pendekatan militer Amerika adalah kolonialisasi 4.0 yang dipakai hegemoninya. Amerika kaget di tahun 2017 mulailah terjadi perang dagang dengan Cina. Partai Demokrat harus diakali dalam tanda petik oleh Cina. Sekarang Amerika baru sadar kolonialisasi semua jalan Tiongkok masuk adalah dengan obor. Di Sri Lanka, di Pakistan, di Italia, di Malaysia, dalam tanda kurung ya, Port Kelang adalah pelabuhan kapal Cina. Karena itu Cina tidak berhenti di Singapura. kita cek dulu. Dan itu semua dicegah oleh hegemoni Amerika. Sekali lagi, semua itu bukan urusan kita. Indonesia bagaimana? Saat ini memang langkahnya agak kurang paham. Indonesia masih gagal. Terselip langkahnya hanya membangun narasi politik saja. Belum langkah gebrakan aksi nyata dan punya posisi tawar selain ngajakin FDI, please invest in my country. Jadi ada baiknya kita ingatkan ada kekuatan lain, kekuatan tawar Indonesia. Obat gurih pejabat itu. Dalam negeri loh ini. Oke, kita rakyat sing sabar, karena memang kita bukan oligarki yang bisa jagongan di teras kantor pejabat
hobi dengan diskusi-diskusi santai mereka. Ya sudah, supaya paham dengan kolonialisasi 5.0 yang diajari di Akademi Militer Baltimore. Apa itu kolonialisasi 5.0 yang dipakai Tiongkok? Mereka mengilustrasikan dengan apa yang dipakai Gajah Mada, mempersatukan Nusantara. Kita semua tahu, menyatunya Nusantara di bawah panji gula kelapa merah putih Majapahit hampir tidak ada tumpah darah. Hanya Pajajaran yang melawan sebentar dan akhirnya terjadi kesepakatan juga. Walaupun armada perang laut Majapahit kuat, namun penyatuan Bagus Nusantara lah. tidak pakai military approach, tapi pakai economic approach, pendekatan ekonomi. Apa yang dilakukan para duta-duta Majapahit tersebut? Mereka dalam tanda petik meminjamkan emas Majapahit yang harus dibayar dengan upeti setiap tahun. Berada di bawah panji gula kelapa, panji bendera merah putih dipasang sebagai persetujuan kerjasama bilateral tersebut. Tapi sayang ini nih, yang ininya berkibar di seluruh wilayah Nusantara, mulai dari Semenanjung Malaysia sampai Melanesia Timur dan Filipina di sisi utara. Wilayah masing-masing kerajaan tadi menjadi makmur, namun ada porsi Majapahit di sana. Jadi tidak heran, di semua kerajaan Nusantara pasti punya pusat. jadi yang kalau yang kemarin ininya full dia lemnya, sekarang enggak full. Pada saat itu, itulah perluasan Lebensraum, wilayah hidup yang elok dimainkan oleh Fatih Gajah Mada. Cepat, tanpa terasa, menjadikan Majapahit negara maritim terbesar di dunia. Sehingga kalau ada yang bertanya kenapa lubuh keluarga Bosman sebagai shadow waktu itu, ada kata-kata swift, silent, Tes ininya, tes charging. menyatukan Nusantara menggunakan moto itu. Oke, baiklah. Ini hanya sekilas informasi tentang kolonialisasi 5.0 yang protokolnya dijalankan Tiongkok sekarang. Jadi bukan masalah jumlahnya hanya sedikit. Hanya negara nomor 3 atau nomor 4 berinvestasi di Indonesia itu loh ya. Saya saat ini bersyukur sekali di mana pejabat sekarang pintar-pintar sehingga Indonesia tidak kena jebakan ilmu yang bangsa Indonesia sendiri pemiliknya. Gak mungkin pejabat Indonesia segeblek itu kemakan kolonialisasi 5.0. Tidak mungkin, tidak percaya saya. Tes. Gak ada saudara, harus fight, survival. Dan ketika sampai sana nggak sampai setengah tahun, Indonesia mengalami krisis moneter. Ya, 98. Nah, kebenaran yang apa namanya support dari rumah itu juga jadi ya itu menarik. Ya lah ya. Oke. Cowokin. Gimana bisa survive? Do what you can ya, kalau nggak ada duit ya kerja, kalau nggak ada tempat ya belanja, kalau ya tempat Fungsi, benar. teman numpang lama-lama juga nggak Oke. nyaman, nggak enak ya, jalan keluarga gimana ya, tidur di box telepon ya nggak masalah, yang penting hidup lah. Itu it's very very valuable untuk saya. Ya, karena stake perjalanan ketika mengalami stake life and death, setelah itu apa namanya problem apapun sepertinya tidak seberat life and death. Gitu. Resiko apapun saya pernah alami lebih parah kok. Karena kalau tidak punya rumah itu mungkin kalau di sini nggak terlalu parah ya. Karena saya itu nggak punya rumah pada winter itu mengerikan. Karena belum sana sampai 20 dari cari tempat nggak kedinginan gitu. Kedinginan soalnya ya mati di jalan banyak ada kita kemana. Itu experience kemarin. Terus belajar apa di sana? Formally belajar matematika, fisika, biologi. Informally ya belajar bergaul, ketemu sama banyak orang dari bermacam-macam negara, macam-macam itu enrich, itulah best of it. Menarik. So
minat atau ketertarikan dengan fisika atau matematika itu mulainya dari kapan? Waktu di college atau waktu di zaman? Iya nana asli ya mah. Barat mah jika nama wiring potong saya sate itu urang pemalakan. emang gitu nah baru Pengennya tapi kalau duka belajar di sini. sekali ya udah kita ganti itu Baru warna Jangan merah. DCF cucu. Yang penting mah normal. tapi kalau saya belajar hukum itu saya rasa hukum nanti ya kita tidak Gila ah. Ya gimana? Rasa bapak mah gila berasa. Iya kan akarnya kalau biologi itu kan semua proses biologi belajar sama ilmu kimia. Tapi semua ilmu kimia itu metodologisnya interaksinya mekaniknya sudah dijelaskan sama fisika. Masih ada karena di fisika gimana? Oh, fisika paling dasar nih kalau pada ada koresponden saya sudah yang paling bisa melihat realiti secara mentah modelnya itu kan fisika. Oke, ambil fisika. Tadi kan ambil fisika, tapi kan fisika juga butuh tools yang normatif. Makanya kemudian saya ngambil matematika juga, kalian aja lah, kalian setara kalian lah, nggak otaknya setara kalian. Ini kan ambil psikologi, Kapan meser hela atau sangkira ya? Ngoboan. Juga lain lagi wae sih mana ieu? Antosan jadi jeung apa ieu? Deh. Yang dia. Yang, Tujuan apa? dia. sekolah nggak kepikiran karir. Dasarnya want to understand things. Oke. Karena life itself doesn't make any sense buat saya. Iya. Ini finite. Whatever yang kamu cari di dunia, kamu dapatkan atau yang kurang di dunia, kita finite. Anyway mati, ini konstanta ya bisa dilihat. Bisa dihindari oleh semua orang. Terus pada waktu yang finite ini, apa yang harus kita aja? Aku nggak bisa menemukan jawabannya. Terus I just want to understand things. Gimana sih? How the world works, why the world works dan seterusnya. Nggak mikir karir sebenarnya. Terus waktu balik ke Indonesia gimana? Kesibukannya apa yang pertama dilakukan? Setelah lulus dengan Balik ke fisika Indonesia. dan matematika. Lalu itu saya dapat tawaran beasiswa. Tapi saya ngomong sama tak istirahat dulu setahun, capek otak aku. Saya mau bikin fun. Oke, bikin fun ngapain? Nah, bikin funnya itu band itu. Jadi mengaplikasikan itu analisis dan itu ya ngumpulin 40 lagu terkenal dari 70 tahun 70-an. Kan 42 lah. Kemudian dia polanya, dia frekuensinya, dia kemudian ketemu beberapa dari daerah juga bikin lagu sejak ini aja kayak oleh label dan keterusan jadi itu nggak jadi terus sekolahnya 13 sendiri dulu mbak. Belajar musik dari usia berapa? Aktivitas terhadap musik itu nggak dekat sebenarnya. Saya nggak dekat banget sama musik. Tapi itu skill yang bisa di-acquire lah. Saya di sana main musik, main piano dan sebagainya. Saya lebih tertarik pada bukan pada musiknya. Musik sebagai medium, bagaimana dia bisa mempengaruhi internal reality kita gitu. Itu big question buat saya. Dia hanya sudah ditata bisa lupa, tapi bisa mempengaruhi detak jantung, bisa mempengaruhi mood, bisa mempengaruhi ini intervensi banget nih. Aku nggak mengizinkan kamu masuk, tapi kok saya pas lagi patah hati dengerin musik ini jadi semangat lagi buat behel apa sih power of musik ini. Jadi penasaran saya waktu itu. Nah. Makanya harus belajar fisiologi manusia, juga belajar ilmu frekuensinya di musik dan juga menemukan korelasinya. Penasaran hidup saya itu
lokomotifnya penasaran. Tapi curiosity is the mother of invention. Iya kan? Aspek kalau ya. Dan oke, gimana ini untuk disambung dengan kita ngobrol mengenai Universitas Amikom Yogyakarta merupakan salah satu universitas di Yogyakarta. Jakarta yang memiliki komitmen dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan visi menjadi perguruan tinggi unggulan dunia dalam bidang ekonomi kreatif yang berbasis entrepreneurship, Universitas Amikom Yogyakarta selalu berupaya untuk memimpin kemajuan global pendidikan melalui pengembangan pengajaran, penelitian yang menumbuhkan kepemimpinan kewirausahaan di semua organisasi dan masyarakat. Amikom memiliki 3 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Program pasca sarjana memiliki 2 program studi. Jangan jangan buat Ternyata di Indonesia itu kenaon. berbisnis kita ulas di Apa ada masuk semua mana gitu ya? payung terbesar dari sebuah bangsa atau beberapa bangsa. Ada masuk semua mana deh ya? Wilayah geografi banyak bangsa atau banyak ras berada dalam sebuah negara. Amerika misalnya adalah sebuah negara yang paling banyak bangsanya beragam bangsa. Bukan suku lagi, bukan etnik, tapi bangsa atau ras. Bangsa atau ras seperti Caucasian, Negro, Oriental dan lain sebagainya, di mana ada 5 ras besar seperti simbol 5 ring Olimpiade. Kemudian bangsa memecah lagi menjadi suku atau etnik. Panjang kalau kita bicarakan hal ini. Kita skip aja dulu ya. Tiongkok yang besar itu satu bangsa dengan etnik Han atau suku Han yang menguasai 91% populasi di Tiongkok. Sungguh, jadi agak gampang mengelola negara sebuah wilayah di mana bangsanya tersebut mayoritas satu suku. Sebagai catatan, suku Han merupakan suku terbesar di dunia. 19% dari penduduk dunia adalah suku Han dan 91% penduduk Tiongkok berasal dari suku ini. Setiap bangsa walaupun berbeda warna kulitnya, semua kita satu spesies humankind, yaitu Homo sapiens. Ada yang good, ada yang bad, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi tidak bisa kita katakan ras tertentu baik, ras yang lainnya jelek. Kembali ke negara. Ketika sebuah penduduk di suatu wilayah membuat kesepakatan, membuat undang-undang dasar, membuat ADART deh kalau itu koperasi, memilih sistem bernegara, bisa presidensial, bisa parlementer, bisa monarki, lalu sistem pemerintahnya mengambil misalnya otoritarian, demokrasi, komunisme, sosialisme, apapun, silakan. Selama isi satu negara tersebut setuju, maka negara itu berdiri dan menjalankan kehidupan bernegaranya. Di dalam bernegara ada Ipolexos Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu pun dipecah lagi di setiap bagian, punya sistem berbeda lagi di setiap negara satu dengan negara lainnya. Kita bicarakan pertahanan misalnya. Di Tiongkok dan Amerika ada 6 angkatan perang. Indonesia cuma 3 misalnya. Dalam membangun ekonomi misalnya lain lagi. Di Amerika dan Tiongkok pakai printing money berbasis proyek. Sementara di Indonesia pejabatnya memilih pakai dolar Amerika lalu bisa cetak rupiah dalam berekonominya. Di Tiongkok negara dengan satu partai yaitu Partai Komunis.
yang membuat negara Tiongkok berideologi komunis. Karena sistemnya satu, yaitu komunis, maka kelolaannya bagi mereka yang ingin menjadi pejabat publik atau abdi masyarakat, ya join the party, ya gabung dengan partai komunis. Ada 90 juta anggota partai komunis Tiongkok atau PKC itu. Semuanya pejabat publik dan BUMN-nya ya anggota partai. Di sisi kelolaan aset, BUMN Tiongkok bukan punya negara, tetapi punya partai komunis Cina. 1,5 miliar warga Tiongkok dikelola oleh 90 juta anggota partai PKC, termasuk tentaranya. Tentara Tiongkok itu adalah toolnya partai. Di Amerika di sisi lain memiliki banyak partai politik, namun dalam 100 tahun belakangan hanya 2 partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Partai Demokrat berciri heavy on government atau semua sektor pemerintahan yang atur. Di Partai Republik heavy on private, apa-apa swasta kalau Partai Republik berkuasa. Jadi di Amerika tidak ada BUMN, negara tidak berbisnis di Amerika. Amerika itu negara swasta. Demokrat menang, banyak proyek pemerintah yang digarap tetap swasta. Di zaman Republik berkuasa, program pemerintah kecil namun swasta yang garap semua proyeknya. Kalau Tiongkok negara partai komunis, kalau Amerika negara swasta. Kita Indonesia sekarang negara yang sejak reformasi masih mencari bentuk. Dulu sangat presidensial, parlemen terkenal dengan perkataan setuju manut pemerintah. Sekarang dalam 15 tahunan terakhir parlemen DPR balas dendam, mengendalikan pemerintahan kebanyakan. Jadi bentuknya sekarang lebih ke arah parlementer, partai politik, dan politik menjadi di segala lini, membuat Indonesia menjadi negara politik. Mau kaya di Tiongkok, join partai komunis. Mau kaya di Amerika, di swasta, plus berbisnis dengan politikus. Mau kaya di Indonesia, berpolitik bersama partai politik, mainkan anggaran pemerintah dan kebijakan pemerintah. Itu doang. Jadi mulai lihat bedanya. Mengingat sejarah sebentar, di pertengahan tahun 50-an, sekitar tahun 57, tahun 58, Partai Komunis Indonesia mengusulkan ke Pak Karno, presiden sewaktu itu, untuk menasionalisasi aset-aset milik Belanda, di mana aset tadi menjadi milik negara. Dan tidak heran ketika hal itu dijalankan, pejabatnya perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan tersebut adalah orang-orang komunis Indonesia. Inilah yang membuat Partai Komunis Indonesia (PKI) memiliki pendanaan sehingga di tahun 60-an awal kekuatan mereka meningkat. Satu hal yang mereka minta kemudian yaitu petani dipersenjatai sebagai angkatan kelima, di mana kalau hal itu disetujui maka PKI punya semua, punya dana, punya BUMN, dan petani dipersenjatai milik Partai Komunis Cina. Sehingga satu hal yang belum PKI dapat, mengambil pemerintahan negara Indonesia dan mengubahnya menjadi negara komunis. Singkat cerita, CIA operation. PKI dikejar sampai menjadi genosid. Semburan airnya di luar mungkin besok ya. Demokrasi berdiri. Ini saya cuma rangkaikan saja. Ideologi komunis musnah. Sekarang semua sudah tertutup peluang bagi PKI. PKI sudah selesai. Zaman bergeser. Dunia tanpa batas lagi. Dunia menjadi global, digital, dan internet membuka semuanya. Perang berubah, bukan lagi military war, tetapi economic warfare. Untuk itu, kita sebagai negara ke depannya harus mulai menata apa yang terjadi ke depan untuk anak cucu kita. Masih cocokkah negara berbisnis? Apakah akan membuat negara menjadi single party country seperti PKC di Tiongkok atau di Meksiko? Apakah negara politik seperti Indonesia saat ini cocok untuk kedepannya, yaitu membuat Indonesia menjadi negara superpower? Kalau sahabat punya usulan, usulkan. Kalau sahabat suka dengan politik seperti saat ini, ya teruskan. Yang pasti, menurut kaum New Mind, apa yang sekarang ada tidak akan membuat Indonesia menjadi negara superpower. New Mind punya ide lain. Tidak merubah undang-undang dasar, tidak merubah Pancasila, dan pastinya NKRI harus lurus. Dan pasti Indonesia bersama New Mind akan menjadi negara superpower. Tidak seperti kaum old mind yang sekarang menjadi, di mana superpowernya yang dibuat adalah Tiongkok, negaranya penyuplai doang. Keseruan Maxstream 2021. Jangan lewatkan keseruan Maxstream berikutnya.
ngirim ongkir dan udah langsung difasilitasiin, gampang banget. Kamu tinggal gabung bersama kami menjadi affiliate Importer.id. Kalau kamu langsung gabung, kamu langsung dapat saldo sebanyak Rp800.000 yang bisa kamu langsung belanjakan di Importer.id dan bisa langsung kamu promosikan ke sosial media kamu dan kamu langsung dapat keuntungannya. Gimana? Gampang banget kan? Jadi langsung aja caranya dengan link di bawah ini. Ketika beberapa saat yang lalu, dua negara bertetangga, Kyrgyzstan dan Tajikistan, bedil-bedilan ditambah berita Israel serang Masjid Al-Aqsa di penghujung Ramadan. Asli murka hati seorang Sontoloyo ini. Tuh benar, dunia nggak berhenti dibuat ketidakstabilannya. Jadi mendadak pada ingat, Bosman pernah mengingatkan, sama Trump, Israel jadi diem dan ngajak damai. Dengan Biden, Israel jadi balik kampretnya. Globalis memang maunya perang, dunia nggak damai jadinya. Oke, kita bahas lebih dalam dengan mundur sebentar. Dalam sebuah buku yang berjudul The Economist at War, karya Alan Bolat, terdapat informasi yang membuat saya ngayal, berhalu untuk kesekian ribu kalinya. Halunya seorang Sontoloyo ini mudah-mudahan sama dengan halunya Bung Karno ketika membuat buku kumpulan tulisan di bawah bendera revolusi, atau bukunya itulah Mein Kampf, Perjuanganku. Dalam buku The Economist at War tersebut juga menguatkan bahwa MMT, Modern Monetary Theory, yang terlahir dari ide para ekonomis yang melakukan cost accounting biaya perang sebelum Inggris dan Amerika masuk ke Perang Dunia Kedua. Buku The Economist at War ketika generasi lumai membacanya. Buku ini buku yang dilarang oleh old mind, terutama kaum akademisi ekonomi di kampus-kampus ternama. Anda tidak boleh punya ilmu yang lain selain ilmu kampus ekonomi yang selama ini berjalan, ilmu yang maha benar. Di Indonesia, kaum ekonom papan atas yang bergelar panjang lebar dan lahir atau berada di kampus-kampus ternama di Indonesia, ternyata semua sudah pernah duduk di berbagai kursi kabinet dengan berbagai presiden. Sudah 40 tahun ini, sejak tahun 71, bergiliran ekonom ini mengelola ekonomi negara Indonesia. Apa buktinya? Buktinya, apakah membuat Indonesia menjadi negara superpower? Rupiah di tahun 71 itu nilai $1 adalah sekitar 300-an rupiah. Sekarang tahun 2021, 14.500-an. Pertanyaannya sederhana. Ditambah 3 tahun lagi sampai 2024, akankah membawa rupiah ke 10.000 atau ke 16.000? Ditambah lagi deh, karena populer dan rakyat suka dengan strategi buzzer, akan menggiring opini bahwa selama ini sukses. Jadi boleh tambah lagi hingga tahun 2029. Apakah rupiah jadi 10.000 atau 20.000 terhadap dolar ditambah 5 tahun lagi itu? Akankah membuat Indonesia di tahun 2029 GDP per kapitanya menjadi 15 ribuan dari 4.200-an sekarang? 7 tahun ini, ekonom terkenal yang menjabat tersebut hanya bisa menumbuhkan dari 3.700 ke 4.200 GDP per kapitanya, atau hanya tumbuh 20% dalam 7 tahun, atau tiap tahunnya hanya 3%. Padahal janji sucinya dulu adalah 7% per tahun. Untung piala buzzer yang anggarannya besar untuk membangun narasi dan menekan rakyat dengan pajak. Selama ini berhasil pencitraan tersebut, sehingga kemahasuciannya para pejabat tersebut tetap terjaga. Kembali kita ke cost accounting. Apa itu cost accounting? Kita coba sederhanakan menjelaskannya. Benar deh, bernegara memang tidak sederhana. Namun dasar bernegara kita semua harus tahu. Setiap tindakan yang diambil oleh pemimpin atau pemangku kebijakan adalah bagaimana keuntungan sebanyak-banyaknya untuk rakyat. Saat ini, ekonomi dan COVID di Indonesia menjadi masalah besar. Ada baiknya kita, di mana salahnya bernegara dalam 12 bulan ini di dalam menangani ekonomi at war dengan COVID, dan bagaimana sarannya untuk bernegara. Pertama-tama adalah menghitung cost accounting. Cost accounting adalah menghitung berapa biaya dari sebuah proses produksi
beserta mata rantai produksinya. Semakin panjang lapisan produksinya, semakin baik ekonomi bernegara. Inilah biaya akunting yang harus dihitung sebelum dana bernegara. Sekali, kalau mengerti bernegara harus menghitung cost accountingnya terlebih dahulu. Dana BLT jangan asal kucurkan, namun dihitung efek mata rantai uang beredar dari tangan ke tangannya. Misalnya kita putuskan dana stimulasi ekonomi ini harus berbasis produksi minimum 12 lapis tanpa unsur impor. Ini harus dibuat rencana yang namanya cost accounting, dihitung rinci sekali. Kain misalnya yang akan kita buat, maka 6 lapis ke bawah harus kita urai rinci. Benangnya dari mana, bahan benangnya dari mana, kapas atau polyesternya dari mana, mesinnya dari mana, dan harus lokal konten semua, dan mesin dibikinnya juga di mana. Bahan baku harus lokal. Buat kain, mesin boleh tiru, dan maupun mesin negara lain, tiru modifikasi atau tiru sikat aja, nyorut 6 lapis ke atas, yaitu jadinya bahan bakunya, kancingnya, resletingnya, kerahnya, distribusinya, seterusnya dipecah 12 lapis. Barulah dana bantuan tadi diberikan untuk memberikan efek positif ke pasar, ke produksi, dan ke ekonomi. Masa hal beginian nggak ada sih yang ngitungin cost accountingnya? Dulu jadi pejabat makan sekolah bernegara apa enggak sih? Jadi terbukti ekonomi minus 4 kuartal berturut-turut. Padahal Bosman bicara begini sejak 2 kuartal yang lalu, yang mengatakan kalau begini terus cara mengelola ekonominya, maka 4 kuartal bakal minus. Sekali lagi, jangan salahin COVID-nya, salahin cermin. Kenapa di rumah sama di kantor nggak ada cermin? Jadi nggak pernah ngaca. Sekarang kita lanjutkan menjelaskan strategi Newman mengatasi saat ini. Mengatasi hal ini dengan diawali pelajaran sejarah di tahun sebelum Inggris dan Amerika menyatakan ikut perang dalam Perang Dunia Kedua. Para ekonomis tadi melakukan cost accounting yang teliti, yaitu berapa biaya yang dibutuhkan untuk Amerika dan Inggris menang perang. Berapa besi dibutuhkan, benang dibutuhkan, kain dibutuhkan, aluminium, makanan, manusia yang diterjunkan langsung dari bahan baku, dirinci, diurai, didetailkan, kapas, tembaga, nikel, palladium, tantalum, bauksit, apapun mineral dirinci kebutuhannya hingga bahan baku tersebut menjadi benda, menjadi kapal perang, pesawat, kapal kargo, senjata, armor, dari personal hingga seluruh batalion, alat penunjang kesehatan, pangan, apapun itu diurai rinci dan semua produsennya didata. Dalam 2 tahun data ini lengkap, dan di tahun 39 data tersebut rapi di meja Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris kala itu, dan FDR Roosevelt, Presiden Amerika di kala itu. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Ya printing money. Masa kayak menteri terpintar pinjam IMF atau pakai obor Tiongkok? Ya enggak lah, kaum Newman nggak bakal pinjam IMF atau obornya Tiongkok, dikemas lebih modern. Dana tadi yang mendekati angka 3 triliun dolar uang sekarang dalam sekejap ekonomi 2 negara tersebut gigi 5 memproduksi mesin perang. Sekali lagi, apa underlayingnya? Ya benar, mesin perang. Jadi mengerti mengapa perang itu dibutuhkan negara jancuk Amerika. Seperti saat ini mulai nyerang Masjid Al-Aqsa di penghujung Ramadan. Dan perang 2 negara baru saja beberapa hari yang lalu antara Kirgistan dan Tajikistan. Pokoknya dunia gaduh aja sama Demokrat kalau jadi presidennya. Sekali lagi, mereka anti Trump karena mereka termakan propaganda politik globalis di belakang Partai Demokratnya Amerika. Baru nyadar ketika COVID tidak selesai saat ini. Perang di mana-mana membuat dunia menjadi tidak stabil. Dan semua itu apa? Semua itu demi uang. Kembali ke Indonesia. Kalau benar-benar mau menang lawan COVID, hitung cost accountingnya Genos, vaksin Nusantara, vaksin lokal lainnya yang terbukti aman, vitamin-vitamin, yang semuanya gratis untuk rakyat Indonesia. Lakukan sekarang cost accounting dan printing money-nya. Akhir tahun 2021, 100 juta manusia Indonesia punya imunitas tinggi. Dan tahun 2022, 270 juta manusia Indonesia punya imunitas tinggi. Harusnya selesai masalah COVID versi Newman. Bagaimana old mind? Jadi pakai halunya Newman.
Ketika beberapa saat yang lalu, dua negara bertetangga, Kyrgyzstan dan Tajikistan, bedil-bedilan ditambah berita Israel serang Masjid Al-Aqsa di penghujung Ramadan. Asli murka hati seorang Sontoloyo ini. Benar nih, dunia nggak berhenti dibuat ketidakstabilan. Jadi mendadak kita ingat, Bosman pernah mengingatkan, sama Trump, Israel jadi diem dan ngajak damai. Dengan Biden, Israel jadi balik kampretnya. Globalis memang maunya perang, dunia nggak damai jadinya. Oke, kita bahas lebih dalam dengan mundur sebentar. Dalam sebuah buku yang berjudul The Economist at War, karya Alan Wallace, terdapat informasi yang membuat saya ngayal, berhalu untuk kesekian ribu kalinya. Halunya seorang Sontoloyo ini mudah-mudahan sama dengan halunya Bung Karno ketika membuat buku kumpulan tulisan di bawah bendera revolusi, atau bukunya itulah Mein Kampf, Perjuanganku. Dalam buku The Economist at War tersebut juga menguatkan bahwa MMT, Modern Monetary Theory, yang terlahir dari ide para ekonomis yang melakukan cost accounting biaya perang sebelum Inggris dan Amerika masuk ke Perang Dunia Kedua. Buku The Economist at War menjadi buku berbahaya ketika generasi New Mind membacanya. Buku ini buku yang dilarang oleh Old Mind, terutama kaum akademisi ekonomi di kampus-kampus ternama. Anda tidak boleh punya ilmu yang lain selain ilmu kampus ekonomi yang selama ini berjalan, ilmu yang maha benar. Di Indonesia, kaum ekonom papan atas yang bergelar panjang lebar dan lahir atau berada di kampus-kampus ternama di Indonesia ternyata semua sudah pernah duduk di berbagai kursi kabinet dengan berbagai presiden. Sudah 40 tahun ini, sejak tahun 71, bergiliran ekonom ini mengelola ekonomi negara Indonesia. Apa buktinya? Buktinya, apakah membuat Indonesia menjadi negara superpower? Rupiah di tahun 71 itu nilai 1 dolar adalah sekitar 300-an rupiah. Sekarang tahun 2021 14.500-an. Pertanyaannya sederhana. Ditambah 3 tahun lagi sampai 2024, akankah membawa rupiah ke 10.000 atau ke 16.000? Ditambah lagi deh, karena populer dan rakyat suka dengan strategi buzzer, akan mengirim opini bahwa selama ini sukses dan apakah rupiah jadi 10.000 atau 20.000 terhadap dolar ditambah 5 tahun lagi itu? Akankah membuat Indonesia di tahun 2029 GDP per kapitanya menjadi 15 ribuan dari 4.200-an sekarang? 7 tahun ini, ekonom terkenal yang menjabat tersebut hanya bisa menumbuhkan dari 3.700 ke 4.200 GDP per kapitanya, atau hanya tumbuh 20% dalam 7 tahun, atau tiap tahunnya hanya 3%. Padahal janji sucinya dulu adalah 7% per tahun. Untung piara buzzer yang anggarannya besar untuk membangun narasi dan menekan rakyat dengan pajak. Selama ini berhasil pencitraan tersebut sehingga kemahasuciannya para pejabat tersebut tetap terjaga. Kembali kita ke cost accounting. Apa itu cost accounting? Kita coba sederhana. Bernegara memang tidak sederhana, namun dasar bernegara kita semua harus tahu. Setiap tindakan yang diambil oleh pemimpin atau pemangku kebijakan adalah bagaimana keuntungan sebanyak-banyaknya untuk rakyat. Saat ini, ekonomi dan COVID di Indonesia menjadi masalah besar. Ada baiknya kita, di mana salahnya bernegara dalam 12 bulan ini di dalam menangani ekonomi at war dengan COVID, dan bagaimana sarannya untuk bernegara. Pertama-tama adalah menghitung cost accounting-nya. Cost accounting adalah menghitung berapa biaya dari sebuah proses produksi beserta mata rantai produksinya. Semakin panjang lapisan produksinya, semakin baik ekonomi bernegaranya. Inilah biaya akunting yang harus dihitung sebelum dana diturunkan. Sekali lagi, kalau mengerti bernegara harus menghitung cost accounting-nya terlebih dahulu. Dana BLT jangan asal kucurkan, namun dihitung efek mata rantai uang beredar dari tangan ke tangannya. Misalnya kita putuskan dana stimulasi ekonomi ini harus berbasis produksi minimum 12 lapis tanpa unsur impor. Ini harus dibuat rencana yang namanya cost accounting. Itu rinci sekali. Kain misalnya yang akan kita buat
maka 6 lapis ke bawah harus kita urai rinci. Benangnya dari mana, bahan benangnya dari mana, kapas atau polyesternya dari mana, mesinnya dari mana, dan harus lokal konten semua, dan mesin dibikinnya juga di mana. Bahan baku harus lokal, buat kain, mesin boleh tiru, dan maupun mesin negara lain. Tiru modifikasi atau tiru plek, sikat aja. Oh, 6 lapis ke atas yaitu jadinya bahan bakunya, kancingnya, resletingnya, kerahnya, distribusinya, seterusnya dipecah 12 lapis. Barulah dana bantuan tadi diberikan untuk memberikan efek positif ke pasar, ke produksi, dan ke ekonomi. Masa hal beginian nggak ada sih yang ngitungin cost accountingnya? Dulu jadi pejabat makan sekolah bernegara apa enggak sih? Jadi terbukti ekonomi minus 4 kuartal berturut-turut. Padahal bosnya yang bicara begini sejak 2 kuartal yang lalu, yang mengatakan kalau begini terus cara mengelola ekonominya maka 4 kuartal bakal minus. Sekali lagi, jangan salahin COVID-nya, salahin cermin. Kenapa di rumah sama di kantor nggak ada cermin? Jadi nggak pernah ngaca. Sekarang kita lanjutkan menjelaskan strategi New Mind mengatasi saat ini. Mengatasi hal ini dengan diawali pelajaran sejarah di tahun sebelum Inggris dan Amerika menyatakan ikut perang dalam Perang Dunia Kedua. Para ekonomis tadi melakukan cost accounting yang teliti, yaitu berapa biaya yang dibutuhkan untuk Amerika dan Inggris menang perang. Berapa besi dibutuhkan, benang dibutuhkan, kain dibutuhkan, aluminium, makanan, manusia yang diterjunkan langsung dari bahan baku, dirinci, diurai, didetailkan, kapas, tembaga, nikel, palladium, tantalum, bauksit, apapun mineral dirinci kebutuhannya hingga bahan baku tersebut menjadi benda, menjadi kapal perang, pesawat, kapal kargo, senjata, armor, dari personal hingga seluruh batalion, alat penunjang kesehatan, pangan, apapun itu diurai rinci dan semua produsennya didata. Dalam 2 tahun data ini lengkap dan di tahun 39 data tersebut rapi di meja Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris kala itu, dan FDR Roosevelt, Presiden Amerika di kala itu. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Ya printing money. Masa kayak menteri terpintar minjem IMF atau pakai obor Tiongkok? Ya enggak lah, kaum Newman enggak bakal minjem IMF atau obor Tiongkok, dikemas lebih modern. Dana tadi yang mendekati angka 3 triliun dolar uang sekarang dalam sekejap ekonomi dua negara tersebut gigi 5 memproduksi mesin perang. Sekali lagi, apa underlayingnya? Ya benar, mesin perang. Jadi mengerti kenapa perang itu dibutuhkan negara jancuk Amerika. Seperti saat ini mulai nyerang Masjid Al-Aqsa di penghujung Ramadan. Dan perang dua negara baru saja beberapa hari yang lalu antara Kyrgyzstan dan Tajikistan. Pokoknya dunia gaduh aja sama Demokrat kalau jadi presiden. Dan sekali lagi, mereka anti Trump karena mereka termakan propaganda politik globalis di belakang Partai Demokratnya Amerika. Baru nyadar ketika COVID tidak selesai saat ini. Perang di mana-mana membuat dunia menjadi tidak stabil. Dan semua itu apa? Semua itu demi uang. Kembali ke Indonesia. Kalau benar-benar mau menang lawan COVID, hitung cost accountingnya Genos, vaksin Nusantara, vaksin lokal lainnya yang terbukti aman, vitamin-vitamin, yang semuanya gratis untuk rakyat Indonesia. Lakukan sekarang cost accounting dan printing money-nya. Akhir tahun 2021, 100 juta manusia Indonesia punya imunitas tinggi. Dan tahun 2022, 270 juta manusia Indonesia punya imunitas tinggi. Harusnya selesai masalah COVID versi New Mind. Bagaimana Old Mind? Jadi pakai halunya New Mind.